Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 2, NPM 7420120148, mata kuliah hukum pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Tugas review responsi hukum pidana ke-15, bab 6 sampai 7 hukum pidana. Bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A. Pengertian kesalahan. Kesalahan itu unsur subjektif dari tindak pidana. Mengapa disebut seperti itu? Karena kesalahan itu berada dalam diri pelaku. Grand Staff Zone School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam arti khusus hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kesengajaan, dolus, offset. 2. Kealpaan, kelalaian, atau lupa. Unsur-unsur kesalahan. 1. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. 2. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia pelaku bertanggung jawab. 3. Antara pelaku dengan perbuatan harus mempunyai hubungan batin. Pelaku harus menyadari, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. 4. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan. B. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam memori penjelasan KUHP ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya adalah willen and witten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui. Menghendaki akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Ada dua teori unsur kesengajaan. Yang pertama, Will's theory atau teori kehendak. Artinya pelaku harus mempunyai kehendak. Teori kedua, foretelling teori. Pelaku dapat membayangkan apabila pelaku melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini ada jadwal kuliah. Yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seorang pencuri menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapa yang mempunyai motor tersebut, dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Teori atau macam-macam kesengajaan ada 3, yaitu 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, offset, eyes of mark atau dolus directus, untuk mencapai satu tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B tidak berbohong lagi. Ketika A melakukan menampar kepada B, maka A menghendaki perbuatan tersebut, menyadari dan A membayangkan bahwa ditampar B itu tidak akan kesakitan. Harapannya kemudian kalau B kesakitan, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kedua, kesengajaan dengan sadar, kepastian, atau keharusan, atau offset met zakarhid bewustin, atau non zakarhid bewustin, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau naming. Terhadap hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau A mau menembak B sementara B ada di balik kaca, maka A harus memecahkan kaca. Nah, memecahkan kaca itu bukan tujuan, bukan kehendak, tetapi ini suatu keharusan. Karena ketika ingin menembak B, maka A harus memecahkan kaca. Ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, atau dolus eventualis atau not war delis offset, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares
Ares Quietas di kota Huizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang ingin melakukan pembunuhan kepada si B yang dilakukan oleh si A. Maka si A mengirimkan kue ke rumah si B. Di sana di rumah si B ada istri, anak-anak, pembantu, dan saudaranya si B. Si A mempunyai kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada si B, maka si B itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Si A sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinannya. Bila tidak sama si B, pasti istri, anak-anaknya, pembantunya, atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut. Teori apa boleh buat atau in laut Nehman Theory of the Cobb Tonan Theory. Contoh, dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebab berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian dia menghendaki. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Contoh, misalnya A melakukan suatu akibat yang sebenarnya tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan dia benci perbuatan itu. Tetapi apa boleh buat, perbuatan itu harus dilakukan. Nah, di sini A memikul resiko. Sifat-sifat kesengajaan ada dua. 1. Kesengajaan berwarna, both offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat, both offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini pula hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga menghendaki dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya bahwa sengaja berbuat jahat bukan karena kesempatan. Sengaja di sini berarti perbuatan melawan hukum. 2. Kesengajaan tidak berwarna, careless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas Lex Duta Sedita Scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan tidak pada objek tertentu melainkan pada sembarang orang. Contoh, ketika seorang pencuri akan mencuri motor, dia tidak pernah bertanya motor ini punya siapa. 3. Dolus alternativus, yaitu memilih di antara dua. Misalkan ada dua orang yang akan dijadikan sasaran, maka pelaku akan memilih A atau B. 4. Dolus generalis. Dolus generalis ditujukan pada tindak pidana yang umum. 5. WBRC dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan satu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku. 7. Dolus remeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. 8. Dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Masih dalam kesengajaan ada yang namanya kesesatan atau salah kira. Disebut juga
tidak sengaja. Kesesatan ini bisa kepada peristiwanya, kesesatan hukumnya, kesesatan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran. Itulah teori dan macam-macam kesengajaan. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance atau mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: 1. Kesesatan peristiwa, fatality dwelling atau mistake of first, error first. 2. Kesesatan hukum, dwelling atau mistake of law, error luris. 3. Kesesatan atau kekeliruan orang, error in persona. 4. Kekeliruan objek, error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran, aberratio ictus atau afdaling. 6. Delik putatif, bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata, Markelli's school, yaitu kealpaan berat. Sesuai bunyi pasal 359, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. 2. Culpa levis atau culpa levissima, yaitu kealpaan ringan. Contoh, kealpaan ringan tidak memberitahukan rambu-rambu lalu lintas kepada orang yang menyeberang atau sesuai dengan kasusnya. 3. Bewusste school, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. On bewusste school, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: 1. Sistem deskriptif menyatakan. Contohnya, penyidik sebelum memulai penyidikan maka akan bertanya dulu, apa Bapak Ibu dalam keadaan sehat? 2. Sistem normatif menilai. Contohnya, menilai si tersangka mukanya pucat dan ini pura-pura sakit atau bukan. 3. Sistem deskriptif dan normatif adalah keadaan jiwa pelaku, menandakan sekali tapi nanti fisiolog ahli jiwa yang memutuskan gila atau tidaknya. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Contoh, ada seorang anak punya penyakit jiwa, ingin selalu mengambil barang milik orang lain, suka mencuri. Kalau kleptomatif, kejahatannya membunuh tidak akan dimaafkan. Kalau ada dorongan fisiologis untuk mencuri maka akan dimaafkan dan dokter jiwa yang akan memutuskannya. 2. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Contoh, lebih ke traumatik, sakit jiwa, suka membakar motor kalau lihat motor. 3. Klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Contoh, trauma pernah mengalami penculikan dari daerah peperangan. Dia berpikir sedang berada dalam penyekapan. 4. Nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Contoh, seperti perbuatan cabul, begal payudara, dan lainnya. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana, tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Keadaan mabok atau intoxication drowns canscape di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu satu, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. 2. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Noyon Langmeyer. Dasar pertimbangan adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Bab 7. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau Strafverhängerungsgründen, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. A. Alasan pembenar Rechtfertigungsgrund atau fact justification, yaitu alasan yang menyediakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari A. Daya paksa overmatch atau keadaan darurat non-tostans diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa non-war pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang WTSG Forskrip pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah Bevog Gegevan Ambalis G Bepel pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkalian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin atau straight dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan Beroffset dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, vivisekti. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material ontrekken atau negatif van materially wederis gehid. Misalnya Ares Hogeret tentang dokter hewan, junto putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf School whistling ground atau fight exude, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab Ontrockning Sfat Barsid pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit overmatch in engine pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas non-war exceed pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah on bevel gegevan ambelis g bevel pasal 51 ayat 2. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 1110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP.
D. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali, taksi. B. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun fisikis. B. Daya paksa relatif atau via confusilva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang tidak bisa melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contoh Ares papan Karnendes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh of Thyssen Ares 1932. 3. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap ke 2 tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau nolduer. Bela paksa atau nolduer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas nolduer excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nolduer excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetezig Forskrip yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melakukan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. E. Melaksanakan perintah jabatan. A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, Ares dokter hewan.
2. Tidak ada kesalahan sama sekali taksi. B. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin, 2. Stres, 2. Persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian responsi hukum pidana bab 6 sampai bab 7 yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ke-15 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.